Ya tumben-tumbenan sih si Noel ini berani mengkritik kebijakan Jokowi. Biasanya kan ikut saja, benar gak? Padahal ya dia ini masih membawa nama organ relawan Jokowi Mania. Nah, Mbok ya minimal itu ganti dulu lah namanya apa kek. Mungkin bisa juga menggunakan nama relawan Fufu Fafa. Ya, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Omon Omon. Siapa sangka Jokowi yang dulu kita kenal begitu merakyat dan sederhana, namun perlahan Jokowi itu mulai berubah seperti monster yang sangat berbahaya dan sulit untuk dikendalikan. Bayangkan saja, banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi di era pemerintahan Jokowi. Dan semua itu semakin nyata menjelang akhir masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober nanti. Coba perhatikan saja ya, semenjak anak-anak dan menantu Jokowi itu terjun di dunia politik, tatanan, hukum, dan konstitusi kita ini diacak-acak sedemikian rupa. Belum lagi soal kebijakan-kebijakannya yang semakin menyusahkan rakyat. Misalnya belum lama ini mengenai tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Bayangkan saja ya, orang yang sudah punya rumah pun masih saja dipaksa untuk nabung buat beli rumah baru lagi. Lah ini apa-apaan coba? Apakah ini bukan kebijakan yang gila? Terus ada lagi kebijakan membangun rumah sendiri akan dikenakan pajak sebesar 2,4%. Lah bayangkan saja, lah ini apa nggak edan? Mau bangun rumah sendiri saja dikenakan pajak. Dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan lainnya yang sangat menyusahkan dan merugikan rakyat. Dan yang terbaru lagi ini adalah kebijakan soal ekspor pasir laut. Ya meskipun Jokowi ini membantah bahwasanya yang diekspor itu bukan pasir laut, tapi sedimen laut. Catat ya, sedimen itu berbeda dengan pasir, meskipun bentuknya sama dengan pasir. Begitu kata Jokowi. Ya, apapun yang disampaikan oleh Jokowi sepertinya akan membuat kita jadi semakin pusing. Ya, narasi soal ekspor pasir laut ini memang mirip dengan pernyataan Jokowi yang katanya sudah tapi belum. Katanya sudah tapi belum. Nah, ini maksudnya apa coba? Ya, pernah kan Jokowi mengatakan itu? Nah, supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya udah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari BUMN? Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Sudah paham atau makin paham atau justru semakin pusing? Nah, kebijakan-kebijakan soal ekspor pasir laut ini juga banyak sekali mendapatkan kritik dari masyarakat. Ya, bahkan kebijakan ini bukan hanya merugikan rakyat, tapi juga merugikan bangsa dan negara. Loh, kok bisa? Ya, karena potensi dampak kerusakan lingkungannya itu sangat-sangat besar sekali. Pulau-pulau kecil yang kita miliki itu bisa terancam tenggelam karena abrasi. Nah, itulah kenapa kemudian larangan ekspor pasir laut itu sudah diterapkan atau diberlakukan sejak lebih dari 20 tahun yang lalu. Karena berdasarkan dari kajian dan penelitian ya, kebijakan ekspor pasir laut ini memang lebih banyak mudorotnya ketimbang dengan manfaatnya. Tapi anehnya, kok bisa-bisanya Jokowi itu malah ngotot sekali ingin membuka kembali keran ekspor pasir laut ini. Lah kira-kira apa yang merasukinya coba? Nah, negara yang diuntungkan dari kebijakan ekspor pasir laut ini sudah tentu adalah Singapura. Jadi pihak Singapura ini bisa terus menambah daratannya lewat kebijakan ekspor pasir laut ini. Namun di lain sisi ya, pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia yang kita miliki itu justru terancam akan tenggelam. Nah, itulah kenapa banyak sekali yang mulai mengkritik kebijakan Jokowi ini, termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Bahkan yang terbaru, relawan Jokowi Mania juga ikut mengkritik kebijakan ekspor pasir laut Jokowi coba. Luar biasa sekali kan? Ya tumben-tumbenan sih si Noel ini berani mengkritik kebijakan Jokowi. Biasanya kan ikut saja, benar gak? Padahal ya dia ini masih membawa nama organ relawan Jokowi Mania. Nah, Mbok ya minimal itu ganti dulu lah namanya apa kek. Mungkin bisa juga menggunakan nama relawan Fufu Fafa. Ya siapa tahu kan. Ya tapi saya paham sih, mungkin si Noel ini sekarang sudah mulai pasang kuda-kuda untuk mencari muka kepada Prabowo Subianto.
Ya, karena kan sebentar lagi Prabowo ini akan dilantik menjadi Presiden RI. Benar nggak? Ya, siapa tahu kan. Jadi ya otomatis dia ini mulai mencari muka. Bisa jadi seperti itu. Makanya ya, si Noel ini berani mengkritik kebijakan Jokowi. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah Noel juga meminta agar pengusul kebijakan ekspor pasir laut itu segera ditangkap. Lu. Ini gak bahaya kah? Noel. Lawang itu kan peraturan pemerintah. Jadi yang buat itu ya Jokowi lah. Masa Jokowi harus ditangkap? Yang benar saja. Nah, tapi yang menariknya lagi adalah ternyata pihak Prabowo juga ikut menolak kebijakan ekspor pasir laut ini. Meskipun ya cara menolaknya itu dengan gaya bahasa yang lebih lembut atau lebih ya terkesan tidak arogan lah, tidak keras lah. Dan hal itu sudah disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dan terkait dengan banyaknya kritikan soal kebijakan ekspor pasir laut ini, pihak Jokowi juga tetap ngotot bahwasanya yang diekspor itu bukan pasir laut tapi sedimen laut. Ya bahasanya sih sedimen, semua orang tahu. Tapi pada kenyataannya nanti yang diekspor itu juga tetap adalah pasir laut. Lawang kata Jokowi sedimen itu wujudnya sama dengan pasir kok. Jadi sudahlah, jangan rakyat ini kemudian terus-terusan dibodohi. Jangan juga rakyat ini terus-terusan dibohongi. Lagian kenapa sih Jokowi itu harus mengambil kebijakan yang kontroversi seperti ini? Apakah semua itu memang disengaja agar situasi politik dalam negeri ini semakin memanas jelang pelantikan presiden nanti? Apakah memang seperti itu? Ya, karena kalau sampai kondisi politik nasional kita ini tidak kondusif, maka ada kemungkinan besar proses pelantikan presiden itu akan dibatalkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran dari pihak Prabowo Subianto. Makanya ya, pihak Prabowo ini tidak ingin ada kegaduhan politik menjelang pelantikannya pada 20 Oktober nanti. Jadi sebisa mungkin kondisi politik ini dijaga agar kondusif. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di omon-omon berikutnya.